Bayangkan kamu duduk sendiri di kamar, dikelilingi oleh suara hening yang bikin pikiran melayang kemana-mana. Kamu mulai mempertanyakan semua pilihan hidupmu, dari jalur karir yang sudah kamu ambil sampai hubungan yang kamu jalin. Rasanya sejak nonton film horor semalam, yang ada di kepalamu adalah semua hal yang bisa salah. Kenapa sih kesendirian bisa bikin kita merasa begitu tertekan dan takut? Apakah itu hanya masalah mental kita atau ada hal lain yang mendorong rasa ini? Kesendirian seakan jadi bumerang buat kita. Ketika kita merasa sendiri, pikiran kita mulai berputar dan membuat lebih banyak skenario ketimbang yang kita butuhkan. Apakah kamu pernah merasakan hal ini? Setelah kita mengenali ketakutan itu, saatnya kita masuk ke pembahasan utama dan menggali lebih dalam tentang asal-usul rasa takut ini, serta apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Mari kita mulai dengan menyelami akar dari perasaan ini dan bagaimana itu berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Chapter 1, Bingung di Tengah Kesunyian. Kesendirian, siapa yang gak pernah mengalaminya? Dari remaja hingga dewasa, kita seringkali merasa hampa saat sendirian. Tidak jarang, kita terjebak dalam anggapan bahwa sendirian itu sama dengan kesepian. Namun, faktanya, kesendirian bisa menghadirkan banyak pertanyaan dan ketakutan dalam diri kita. Bayangkan Anda baru saja pulang dari tempat yang ramai, semua orang bersosialisasi. Dan ketika tiba di rumah, semua kesibukan itu menghilang, yang ada hanya suara detak jarum jam yang berdentang. Di momen seperti ini, perasaan hampa bisa langsung menggerogoti hati. Apa yang terjadi di otak kita saat merasakan kesunyian? Stres dan kecemasan bisa datang menghampiri, mengakibatkan kita terus-menerus berpikir, apakah ada yang salah dengan diri kita? Kenapa kita tidak bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa terasing? Dalam pengalaman sehari-hari, banyak yang beranggapan bahwa kesendirian adalah musuh besar, padahal bisa jadi malah menjadi saat berkualitas untuk merenungkan hidup. Mari kita koneksikan semua titik ini berlanjut ke chapter berikutnya, di mana kita akan menilik lebih dalam tentang trauma dan persepsi yang membangun rasa takut ini. Chapter 2, Trauma Masa Lalu yang Menyiksamu. Satu faktor yang sering kita lupakan adalah pengalaman masa lalu. Tiada satupun dari kita yang hidup tanpa sedikit bekas luka emosional. Mungkin kamu pernah ditinggalkan orang terdekat, atau mungkin kamu tumbuh di lingkungan yang sering memberikan ketidakpastian. Ketika kita memiliki luka lama yang belum sembuh, kesendirian bisa memunculkan kembali semua rasa sakit itu. Kita jadi mengasosiasikan kesendirian dengan rasa menderita dan ketidaknyamanan. Tipe trauma ini bisa membekas, dan saat kita dihadapkan pada keadaan di mana kita tidak memiliki dukungan, rasa sakit itu kembali muncul. Menghadapi rasa sakit ini memang berat. Setiap kali kita bersatu kembali dengan kesedihan itu, kita cenderung mundur, dan mencoba menjauhi momen-momen yang membuat kita sendiri. Jadi, bagaimana cara kita melawan anggapan bahwa kesendirian berarti kesedihan? Dalam chapter berikutnya, kita akan mengeksplorasi bagaimana pola pikir kita dapat menentukan pengalaman kesendirian yang berbeda, dan bagaimana bisa mengubah mindset ini menjadi lebih positif. Chapter 3, Tekanan Sosial yang Menindas. Hidup di era sosial media bikin situasi semakin rumit. Kita terus-menerus terpapar gambar-gambar bahagia dari kehidupan orang lain, membuat kita merasa lebih buruk tentang diri sendiri. Seringkali kita jadi merasa, kenapa aku gak bisa seperti mereka? Padahal, hidup ini adalah perjalanan masing-masing. Kita tersugestik untuk berpikir bahwa kesendirian adalah tanda kegagalan, padahal seringkali itu adalah waktu berharga untuk merefleksikan diri. Media sosial menciptakan nol kesendirian yang mengarahkan kita untuk menghindari sendiri dan, sebagai akibatnya, kita justru jadi lebih tidak nyaman saat sendirian. Ketika kita merangkul kesendirian sebagai cara untuk mengenal diri kita lebih jauh, hal ini bisa menjadi kekuatan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membebaskan diri dari pressure?
Mari kita gali lebih dalam lagi di chapter 4, di mana kita akan membahas cara mendapatkan kembali kendali atas perasaan kita dan menjadikan kesendirian sebagai sahabat. Chapter 4, Membalikan kendali kepada diri sendiri. Pertama, kita perlu belajar untuk menghargai waktu sendiri. Mengapa kita terlalu takut dengan keheningan? Mungkin inilah saatnya untuk mengeksplor rencana yang selama ini kita tunda. Mengisi kesendirian dengan aktivitas yang bermanfaat bisa membantu menyalakan kembali semangat untuk hidup. Kedua, luangkan waktu untuk mengenal diri. Tidak ada yang lebih mendalam dibandingkan berfungsi secara optimal ketika kita sudah memahami siapa diri kita. Ketiga, kami harus melatih pikiran positif. Menyisihkan berita negatif dari luar dan fokus pada apa yang membuat kita bahagia. Jika semua langkah ini kita lakukan, tidak ada lagi rasa takut yang dapat terus menghantui kita saat sendiri. Kita bisa merangkai pemahaman baru, bahwa waktu sendiri bukan untuk disesali, tapi dimanfaatkan. Mari berlanjut ke chapter 5, di mana kita akan membahas bagaimana menemukan dukungan dari orang-orang di sekitar dan merangkul kebersamaan sembari tetap menghargai waktu sendiri. Kita tidak harus menjalani semuanya sendiri, kan? Chapter 5, Dukungan dari sekitar, berbagi beban. Rasa takut seringkali tumbuh di tempat yang sunyi, tapi bukan berarti kita harus menghadapinya sendirian. Mencari dukungan dari teman-teman atau komunitas yang mendukung bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi perasaan hampa. Sharing pengalaman dan mendengar kisah orang lain bisa memberikan perspektif baru, bahkan membantu kita merasa lebih terhubung. Mungkin kamu merasa aneh pada awalnya, tapi sekali kamu mulai berbagi, kamu akan terkejut betapa banyak orang yang merasakan hal yang sama. Bersama, kita bisa menciptakan ruang di mana kesendirian bukan lagi beban, tapi malah menjadi kekuatan. Kita bisa jadi pendengar yang baik atau sekadar saling memberi ruang untuk berbagi. Ketika kita sadar bahwa kita tidak sendirian dalam hal ini, rasa takut kita akan berkurang. Ya, kesendirian bisa terasa menakutkan, tapi ketika kita memahami akar ketakutan itu dan memiliki dukungan dari orang lain, kita bisa melewatinya. Akhir cerita bukan berarti akhir dari perjalanan. Jika kamu merasa konten di Memoria ini bermanfaat, bagikan kepada teman-teman yang juga butuh penerangan tentang hidup mereka. Karena sebenarnya setiap perasaan, termasuk ketakutan, adalah bagian dari cerita kita yang lebih luas. Jika kamu merasa terjebak dalam ketakutan ini, jangan ragu untuk bergabung bersama Memoria dan temukan lebih banyak lagi cerita dan insight yang membuka pikiran. Karena setiap hal punya asal.